Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojo Ketawa Channel mengupdate hasil penggalian ekskavasi situs Gumiter. Ini lokasi pagar paling barat yang tadi saya akan jalan menuju makam yang bertuliskan Pahlawi. Ini saya sengaja rekod terus tanpa putus biar teman-teman tahu, biar teman-teman punya bayangan bagaimana kondisi asli, jarak temuan pagar, dan ini berada di dalam area pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Langsung kita simak dulu video makam-makam palsu habaib yang dibongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojo Ketawa Channel mengupdate hasil penggalian ekskavasi situs Gumiter. Ini lokasi pagar paling barat yang tadi saya akan jalan menuju makam yang bertuliskan Pahlawi. Ini saya sengaja rekod terus tanpa putus biar teman-teman tahu, biar teman-teman punya bayangan bagaimana kondisi asli, jarak temuan pagar, dan ini berada di dalam area pagar. Ada bangunan yang belum saya dibangun di sini, di area makam ini. Alhamdulillah sudah tampak ini hasil penggalian teman-teman arkeolog. Aduh, ini ada musik, ini harus di tata ulang audionya nanti ya, ntar. Ini tampak temuan struktur bata merah menyerupai lantai atau tembok atau apa, jenengan punya gambar sendiri. Tepat berada di bawah bangunan hijau ini. Bangunan hijau ini adalah makam baru dan semua warga menyatakan ini adalah semua makam baru. Jadi makam yang bernisan besar ini, bernisan-nisan besar ini adalah makam baru, dibangun atas instruksi seseorang yang mengaku Habib, dan terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini ada tulisan Pahlawi, ada tulisan Raden, ada tulisan Cokro. Jadi baru kali ini ada silsilah Pahlawi yang mengatasnamakan Raden, jadi ya sangat diragukan. Ini tanpa sisi luar. Nah, ini teman-teman sedang melakukan proses ekskavasinya seperti ini biar dulu-dulu punya gambaran gimana teman-teman dari BPK Jatim melakukan proses ekskavasi situs Gumiter ini. Nah, ini lokasinya dan ini titik penggaliannya. Jadi dulu-dulu punya gambaran seberapa dekat lokasi ekskavasinya ini. Ini adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh BPK Jatim pada periode Oktober 2024 ini. Dan sekedar jenengan biar tahu, biar kasih gambaran kalau situs Gumiter ini sudah dilakukan proses ekskavasi bertahap dari tahun ke tahun. Sudah 4 tahun ini kalau nggak salah. Ini makam-makam yang berada di luar bangunan. Nah, ini bangunan makamnya, bangunan makam utamanya. Semoga pihak terkait mulai dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat, Muspika, Polsek Jatirejo, Koramil Jatirejo, Polres Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto, bahkan Polda bisa mengusut tuntas atas berdirinya makam-makam palsu yang terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini jangan baca sendiri, jelas-jelas palsu itu silsilahnya. Dan ini dibangun di atas wilayah cagar budaya, di atas situs Majapahit. Ini ada 2 artefak batu pahat berbentuk kotak ini. Dulunya pasti ditemukan saat menggali pondasi membangun makam ini. Seperti ini lokasinya, berada di tengah ladang tebu, dan titik yang sedang digali ini berada di dalam talut atau di dalam pagar yang ditemukan oleh teman-teman arkeolog seluas 6 hektar lebih. Sangat-sangat disayangkan kalau proses ekskavasi ini terhenti hanya karena adanya bangunan makam palsu ini.
dengan modus memasang figura dengan silsilah palsu yang menyangkut nama Kanjeng Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Mojokerto Channel sudah mewawancarai beberapa warga dan memberikan kesaksian kalau makam bernisan besar ini adalah makam baru, makam palsu. Dulur-dulur bisa menyaksikan di konten Mojokerto Channel yang sudah kita upload beberapa hari kemarin. Ini adalah tali-tali untuk menandai zona yang akan digali oleh teman-teman arkeolog. Seperti ini prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita zoom ya, ini di daerah yang paling barat, di zona yang paling barat ini. Lah ini berada di pagar paling barat di temuan situs Gumitir. Ini makam desa, makam dusun. Lah ini adalah makam palsu yang ada tulisan Pahlawinya di situ. Ini saya jalan menuju ke selatan, berada di barat makam. Saya menuju ke selatan di titik penggalian terluar bagian barat selatan, pojok selatan. Ini dulur prosesnya dulur, berada di barat makam. Nah ini makamnya. Di bawah pohon besar ini adalah makam yang bertuliskan Pahlawi, makam palsunya. Kita ini berada di barat makam dan di titik penggalian paling barat, temuan dinding, temuan talut, temuan pagar, temuan benteng atau apapun istilahnya yang berada di luasan areal 6 hektar lebih. Temuan situs Majapahit terluas di Nusantara. Seperti ini dulur proses penggaliannya. Ini makamnya biar dulur punya gambaran. Ini adalah dinding talut tembok benteng paling barat. Hasil penggalian ekskavasi teman-teman arkeolog BPK Jatim di titik paling barat ini ada makam Habib yang bertuliskan Pahlawi. Di sini makamnya. Terusnya adalah memasang figura silsilah Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini. Jenengan baca ulang ya, jenengan pause, jenengan baca ulang nama-nama yang ada di tulisan tersebut. Nah ini, itu ada figura yang menggantung, itu adalah figura untuk memasang silsilah. Nah ini figuranya untuk memasang silsilah tadi. Ini kita berjalan menuju ke hasil ekskavasinya ya. Ini hasil ekskavasinya sangat dekat dengan lokasi makam palsu tersebut, dan ini kita ketemu dengan salah satu warga lokal ya, ini ya, wawancaranya ya. Jam pinten mulai ini Pak? 7:30 ya. Ini rencana langsung nembus makam niku napa Pak? Dereng semprap nggih. Jenengan warga mriki asli? Nggih. Oh alah. Nek semprap jenengan niki mulai tahun pinten Pak wontene makam niki Pak? Mulai tahun berapa? Kurang tahu nggih. Padahal warga mriki jenengan nggih. Sing bangun sinten Pak? Sing bangun Habib sinten? Oh ini anu nggih, ini hasil penggalian kemarin nggih teman-teman nggih. Jadi yang bangun niki sinten Pak? Oh Habib Pak nggih yang bangun nggih. Saya mboten mriki nggih. Mboten Grene pundi Pak? Mboten semprap nggih. Asli teng mriki napa anu Habib niku? Mboten teng mriki nggih. Teng mriki manggene pundi Pak? Habib e? Sama nggih. Nggih. Mboten ngertos Mas. Oh nggih. Pun mboten teng mriki nggih. Nggih mboten. Riyen manggon pundi Pak? Mriki. Gereja ijo niki. Nggih. Oh sakniki mboten teng mriki. Terus rutinane jamaahane ten pundi sakniki Pak? Rutinane rumene weteng kuwi sama pun mboten
Ben mboten wonten rutinane nggih. Dadi Kemarin nak untuk tamu-tamu. nggih. HBP pun mboten manggen mriki nggih. Oh, nggih. Nggih. Bapak asli mriki nggih. Hasil beri. Asli mriki nggih. Suun Pak nggih. Niki yang digali kemarin Pak nggih. Ini kok gila. Oh niki yang pertama riyen nggih berarti nggih. Yang minggu pertama niki hasil penggalian di utara makam. Alhamdulillah. Suun Pak nggih. Niki kula tak melampar riyen. Monggo Pak. Jadi itu penuturan warga kalau Habibnya sudah tidak di sini, tidak di rumah ini. Ini rumah Habib yang sekarang dia entah kemana meninggalkan jamaahnya juga sudah nggak dijalankan rutinannya. Ini makamnya, makam yang tadi yang jelas ada tulisan Pahlawi, ada silsilah makam utama yaitu Mbah Mustafa, ya Mustafa yang menurut silsilah tadi, menurut silsilah dalam Bigora tadi itu adalah Durya Rasul dari klan Ba'alwi. Kalau menurut itulah ya, menurut Bigora yang ada di makam tersebut. Nah ini penggaliannya. Jadi makam ini berada di dalam talut. Jadi makam yang ada tulisannya Ba'alwi tadi ada di dalam area talut, area pagar, area tembok, area dinding, entah apa istilahnya. Yang jelas dindingnya sangat panjang ini. Ini hasil penggalian teman-teman kemarin. Luar biasa. Ini salut dengan teman-teman arkeolog yang Otaknya Lutfi bin Yahya. Jadi jangan tanya lagi. Jangan tanya apa mungkin Habib Lutfi. Sudah viral. Sudah masyhur. Sudah syuhrah wal istifadah. Kalau kata mereka itu. Sudah masyhur Lutfi bin Yahya, sudah terbukti. Cuma orang di pihak Kiai Imad tidak melaporin polisi. Beda kalau habaib. Kalau habaib sedikit disentil mereka langsung dilaporin polisi. Dulu. Sekarang nggak berani. Nah, jadi memang mereka itu, memang Lutfi bin Yahya otak makam palsu, pengubah sejarah. Yang tugas dia tuh bagi yang merubah sejarah NU, sejarah Wali Songo, makam-makam palsu. Memang tugas si Lutfi ini, si tua bangka ini. Moga-moga cepat mati. Memang Lutfi ini sangat bahaya. Cukup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.